Jadi kita jangan terlalu pinter ya. Bawa aja 1/10 dari otakmu. Persepuluhan lah ya. Iya, per 20-an lah. 1/5 dari harta rampasan. Ya, ini ada Muhammad siapa? Wah, ini nabi nih Elia. Jangan macam-macam kau. Hormat. Silakan. Bapak Muhammad. Silakan Pak, Tadi hormat kan gua katanya. naik, kenapa dikik tadi? Tanya lah bagus-bagus. Mau tanya apa? Ya tadi kenapa gua naik dikik? Udah nggak Kenapa? penting Takut ya? itu. Tanya lah sekarang mau tanya apa? Tapi jangan dikik ya. Iya, tanya dulu lah apa. Ini, Gua mau orang nanya. baper banget ya. Itu kalau Gua mau makanan nanya. bisa ngomong ya. Siapa Kalau Tuhan Kristen? makanan. Elia. Ini kalau ditanya ya. Kau kan tadi pagi udah makan, kenapa malam makan lagi kan gitu? Kenapa Pak? Kita dengarkan dulu pertanyaannya. Silakan. Elia, gua mau nanya siapa Tuhan Kristen? Yesus. Jawab. Yesus. Yesus. Kalau emang Tuhan Kristen Yesus, coba tunjukin ayatnya. Loh, Yesus mengatakan Yohanes saya Tuhan 13 Kristen. ayat 13 buka dulu Agathaku sayangku cintaku dulu. Kalau Tuhan Kristen oke, Yesus, baiklah, tunjukin Besti. ayatnya. Yesus Diam mengatakan dulu saya kau Tuhan apa? Kristen. Diam dulu kau warna ungu. Engkau menyebut Buka dulu. aku guru dan Yohanes 13 Tuhan. ayat 13 ya. Ya, nih saya baca ya. Di situ nggak mengatakan Tuhan Kristen di situ. Di situ nggak mengatakan Tuhan Kristen. Paham nggak lu? Iya. Lah, Yang gua Diem. tanya, Diem kalau dulu, emang ini Tuhan gua Kristen Yesus, jawab. tunjukin ayatnya. Lu dengerin dulu. Lu dengerin dulu. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yang gua tanya, kata lu kan Tuhan Kristen Yesus. Kalau emang Tuhan Kristen, tunjukin ayatnya. Itu Yesus barusan. mengatakan saya itu Tuhan Kristen. mengucap itu pengakuan Yesus. Yang gua tanya, perkataan dari Yesus bahwa dia mengatakan Itu dia sendiri ngomong, bojak Itu dia sendiri yang ngomong, ranggang. Oto. Masih bojak ranggang ini lah. jangan dikik kalau berani. Jangan Oto dikik. Niloa, emang Oto Niloa. Jangan dikik kalau Jangan berani kau hadapin gua, besarkan apa? Elia hadapin gua jangan. Lo tadi kan bilang, gua Pak, tanya siapa Pak, Tuhan Kristen, Pak. lo bilang Yesus kan. Dengar Dengerin dulu gua ngomong. Pak. Dengar dulu. Dengerin dulu gua ngomong, dengerin dulu. Gak usah Kan tadi lo menggelepar ngomong. seperti yang Tadi kan lo keracunan. ngomong. Dengar. Ya. Dengar dulu, Gua tanya tadi. Dengar dulu Pak, makanya Pak. Bapak kan tanya, di mana ayat yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, iya kan? Tadi saya sudah suruh Agatha baca Yohanes 13 ayat 13. Yesus sendiri mengakui dirinya adalah Tuhan. Lalu kamu mau apa lagi? Disembur kayaknya. Hapu. Gua nggak nanya itu Elia. Gua nggak nanya itu. Yang gua tanya kan tadi gini, siapa Tuhan Kristen Yesus kata lu kan. Kalau emang Tuhan Kristen Yesus, mana ayatnya? Yesus mengatakan saya Tuhan Kristen, mana ayatnya? Lah, Itu yang gua tanya. Oke. Lu mengakui nggak Yesus Tuhan? Karena yang mengaku Yesus Tuhan itu hanya orang Kristen. Islam itu polo. Gimana sih kau? Itu kan udah dijawab. Iya jelas lah itu Tuhannya Kristen. Memangnya kau sekarang mau ngaku Yesusku itu Tuhanmu? iya. Nah kalau itu berarti dia Tuhan seluruh semesta ini, bukan Tuhannya orang Kristen tok dong. Ini Iya. kau lah. Nggak nyampe. Ini memang program bayi tabung yang gagal ini. Astaga Tuhan. Jangan dikik kalau berani hadapin gua, kalau berani. Sampai kiamat, namanya kafir tuh nggak punya Tuhan. Ya suka kau lah, sana cabut aja kau. Jangan diki, berarti biasanya gitu kan. Biasanya ya anak-anak gadis tuh gitu. Aku nggak mau makan, pasti dia mau makan. Nah kalau dia udah bilang jangan diki, minta diki gitu. Anak gadis itu memang kayak gitu. Betul. Iya. Ah, Pintar kali tiri-tiri orangnya ya. iya memang. Nampak kali mengikuti penipu. Padahal dia pengen kabur gitu kan, pura-puranya ya kan, jangan kick aku, padahal itu dalam batinnya. Masih anak antrian 205. Dilarang, dipersilakan masuk. Ya. Ayo, Polikadrun ya, silakan. Halo, Pagan. Halo, Gan. Selamat malam, halo. Asman. Malam. Ya. Ada yang mau ditanya, Gan? Silakan. Yang saya mau tanyakan, Yesus itu kan hanya untuk Bani Israel, Lalu? hanya untuk bangsa Israel.
Israel, Ini bukan di telingaku putus-putus apa kau juga bangsa ini? lain, Ya, dia aku juga putus-putus. ya kan? Ulang lagi, Pak. Halo, Pak. Ulang lagi, Pak. Nggak jelas, Pak, suaramu, Pak. Aku yang sesak napas, Pak. Tolonglah. Oh iya Enggak, sih, yang saya mau Nyama. tanyakan Tauhid. itu kan Yesus itu kan hanya untuk bangsa Israel, Bani Israel. Nah, lalu? Berarti bukan untuk bangsa lain. Hmm. Kenapa yang macam kalian mempertuhankan dia? Padahal bukan untuk kalian kan? Iya, karena Yesus juga memerintahkan kepada murid-muridnya bahwa Yesus itu untuk segala bangsa. Yohanes sendiri ya mengatakan, lihatlah anak domba Allah datang untuk menghapus dosa dunia, bukan dosa orang Kristen aja. Berarti dia untuk Adalah yang paling penting dalam Matius 28 ayat 19, Tuhan Yesus menyuruh memberitakan Injil ke seluruh seluruh dunia. bangsa. Ya, bukan hanya bagi Israel saja. Nah, itu sebenarnya udah cukup sih, Pak. Dia memang untuk bangsa Israel, tetapi murid-muridnya diperintahkan untuk seluruh bangsa gitu. Betul. Tapi kenapa orang Israel sendiri tidak mengakui Israel yang dengan mana? adanya agama Yang Kristen? mana? Israel yang mana? Yang rabinik. Bangsa Yahudi? Loh, Bangsa Yahudi itu Yahudi. banyak, Pak. Saya tanya ya Elia ya, Rasul Yohanes itu orang apa sih? Orang Yahudi. Matius itu orang mana sih? Orang Yahudi. Paulus itu orang mana sih? Orang Benyamin Yahudi. Semuanya orang Yahudi. Loh, lah yang masuk Bapak ini Haiki Sopo. Siapa? Memang harus kita downgrade lah Elia. Aduh jangan pintar kali. Aduh Elia. Udah lah ikut jongkok kita yuk cuy. Aku jongkok aja yuk. Nggak bisa. Coba, Nggak ngerti dia. Nggak ngerti dia apa Yahudi, apa bedanya Yahudi sama Israel, dia nggak ngerti. Itu nggak ngerti. Pak, kan di dalam Quran juga dikatakan ya, aku hanya diutus untuk umat buta huruf. Saya tanya, Bapak buta huruf kagak, Pak? Ini Nabi Anda ya. Pak Asman, Anda buta huruf tidak? Soalnya ada ayat di dalam Quran, Muhammad itu diutus hanya untuk bani yang buta huruf. Anda buta huruf nggak, Pak? Pak, Jawab lah, Pak. Asma. ayolah Pak. Jawab lah. Bapak ini tahu huruf A nggak Pak? Ini kita tes dulu dia. Sebenarnya ya Mbak, orang Islam itu sudah tahu tentang kalian, itu sudah tahu semua, ada tertulis di Al-Quran tentang orang kafir itu, bagaimana nanti nasibnya ke depan sudah ditahu. Ya Tuhan. Ampun. Sudah ditahu semua, makanya Nah, di dalam orang Quran Islam itu itu carikan dulu ya, mana HP ku satu lagi. Di dalam Quran Semua. dikatakan ya, aku Muhammad Bahkan Yesus hanya diutus untuk umat buta huruf. Saya tanya, Anda buta huruf nggak Pak? Berarti Anda bukan umatnya Muhammad kalau enggak gini aja, gini. Memang di zaman Nabi dulu memang kebenaran itu selalu ditolak, bahkan sampai sekarang ya macam Apa kalian sih? ini. Benar, di zaman Nabi pun dulu Pak, bahkan saya mereka tanya. bunuh setiap ada kebenaran itu yang datang, setiap nabi yang membawa kebenaran mereka bunuh. Pak, sekarang saya Sama tanya. dengan sekarang ini, jadi nggak heran kami Pak, itu kan coba orang aku muslim tanya itu hati hanya nurani ingin Bapak. menyelamatkan aja, Pak, hati nurani menyelamatkan coba. dari kesesatan kalian, Bapak, kekafiran itu apakah saja. Bapak sudah- Tapi kalau kalian sudah nggak mau, kan sudah ada di dalam bisa Al-Quran. nggak sih nggak mabuk ngomong sendiri ah? Dengar dulu, Pak. Saya mau tanya Bapak. Elia. Kebenaran apa yang Bapak terima dari yang menggauli 9 tahun? Coba tanya dulu Bapak. Kebenaran apakah itu? 9 tahun. Ini tadi ya Pak ya, surah Al-Jumu'ah ayat 2, dialah yang mengutus kepada kaum buta huruf atau Al-Umiyun, seorang rasul di antara mereka yang membaca ayat-ayatnya kepada mereka, menyucikan mereka dan mengajar mereka kitab dan hikmat. Anda buta huruf nggak? Hilang dia. Memang, Pak. Langsung lari dia. Aduh, nggak jelas Bapak ini ya. Ngomongin kebenaran, ketika ditanya mana kebenaran dari anak 9 tahun, Bapak lari. Cabut. Nggak jelas. Ini Islam ini. Coba tanya dulu ini Islam ini. Oh, siapa ini? Enggak sih, kayaknya Kristen ini. Islam, coba tanya lah. Halo, Paslav. Wah, Islam.
Baginda kalau udah kan, mampus. Shalom ya, shalom tak. Astaga, tim ambulan udah di bawah ya kan. Itu pertanyaan Elia bagus loh. Kebenaran apa yang datang dari seorang pria yang menggauli bocil 9 tahun? Itu jawab dong. Kayak kita kan cuma bertanya kan, tidak menyimpulkan kan? Bukan. Itunya. Kami baik loh, kami mau bertanya loh. Kami kan kepo, siapa tahu kami dapat hidayah. Iya, siapa tahu mengucapkan 2 kalimat syahadat si Elia ya kan. Berikut sama cicak-cicaknya. Cicakmu mau mualaf kan yang gini tuh loh ya. Bojak ranggang, udah ranggang orang ini semua. Elia, cemana Elia ini? Kau downgrade dulu lah Elia. Nggak tahu lah aku itu. Mananya? Kok nggak ada yang naik? Iya, kok nggak ada yang naik? Coba kita naikkan dulu ya. Santai lah, nggak usah kayak apa, kena cekek di gua, jangan kayak kena cekek. Ngobrol, santai aja. Kena cekek pula itu. Iya, kadang orang ini ngomong kan terus-terusan gitu kayak kena cekek. Megap-megap kalian. Nah, ini kita naikkan dulu nih. Kena ini aku biduran, aku gatal-gatal semua badanku. Nanti kok alergi. Iya, alergi. Silakan Sanli. Kayaknya aku alergi kambing deh. Ini karena setiap hari mainnya sama kambing kali ya. Ini kalau kamu kak yang pertama kali lihat sampai melihat situ ya. Cuman saya mau tanya ini kak. Kita bilang mau halo, shalom, selamat malam. Halo. Pak, tolong jangan berisik lah Pak. Itu di tempat yang tenang dulu Pak. Nggak kau hargai telinga orang. Yang bagus lah. Halo, selamat malam. Halo. Silakan Boleh Bang tanya? Muhijar. Boleh tanya sedikit? Boleh Pak, silakan. Ini ada narsum saya, Elia Sutejo. Kenapa itu Tuhan Yesus itu disalib? Jawab Elia. Tuhan Yesus disalib agar dia mati menumpahkan darahnya bagi pengampunan dosa, Ibrani 9 ayat 22, dan dia mati untuk mengalahkan kematian itu dan membuktikan ucapannya bahwa ia adalah kebangkitan dan hidup. Dan mengalahkan kuasa kerajaan maut itu dan mengambil kunci kerajaan maut itu. Gitu. Kenapa dia harus digantung? Ya, Apa karena nggak ada jalan lain? di dalam Galatia 3 ayat 13 dikatakan, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Tuhan Yesus itu di atas kayu salib, dia menanggung kutuk yang seharusnya manusia terima. Jadi dia harus digantung agar dia menyedot semua kutuk orang yang percaya kepada dia, agar orang yang percaya kepada dia tidak lagi mengalami kutuk kematian ini. Kenapa dia harus menyiksa diri dia sedangkan dia yang punya segalanya? Jawablah itu Agatha. Mana ada dia menyiksa dirinya? Cuman cara tampar aku, tampar sendiri nyiksa diri Pak, orang dia. Jadi dia itu bukan nyiksa diri Pak. Katanya tadi, Nih Kak. jawab ya. Oleh sebab dia mengaku dirinya adalah anak Allah yang artinya adalah Allah, dia dianggap menghujat. Mana ada dia menyiksa dirinya? Aku sendirilah. Aku lagi sendiri. Nggak ada itu nyiksa diri sendiri. Agak lama kau. Dia Karena itu dia disalib mengaku. karena dia mengakui sebagai anak Allah. Makanya orang Sanhedrin menganggap Yesus itu menghujat, maka diserahkan kepada Roma untuk dihukum mati. Karena di dalam Taurat, orang yang menyamakan diri dengan Allah itu dihukum mati. Nah, karena memang pada masa itu Roma berkuasa, hukuman mati orang Yahudi melempari batu itu tidak berlaku. Makanya digunakan hukuman mati orang Roma, yaitu penyalipan. Jadi nggak Tuhan Yesus, bunuhlah aku tuh nggak ada Pak. Atau masih beracun, nggak ada tuh dia. Iya. Itu artinya tadi yang dibawa si Elia Galatia 3 ayat 13 itu dia menggenapi nubuatan Musa, sebab Musa menuliskan terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Berarti Yesus menggenapi nubuatan.
Wah, keren kali Musa ini ya. Udah tahu dia ada yang akan digantung di kayu salib. Iya, karena Allahnya hidup. Sesuai. Iya, enggak di neraka kakinya satu. Nah, itu bagus itu. Fast lap. Ada kok tahu fast lap. Kenapa lah kaki Olonya ini ada di neraka sebelah ini? Nggak tahu tak kenapa. Islam aja lah kau. Ada lagi Pak Muhizar yang mau ditanya Pak. Udah cakep kali tuh dijawab tuh. Mungkin kakinya kedinginan kan, makanya diademin gitu, diangetin kan. Oh iya kan ada hadis ya. Ya, waktu itu Baginda meletakkan jari-jarinya di sampai kedinginan. Berarti kakinya juga dingin. Oh, lagi sauna. Ada lagi yang mau ditanya Pak Muhizar. Silakan Pak. Halo, Pak Muhizar. Janganlah nangis, Pak. Halo. Kau pun Elia jawabannya telak, pingsan dia. Ya, ada lagi yang mau ditanya, Pak? Ya, pertanyaan saya tadi, kenapa harus jalan itu gitu? Tuhan kan punya segala macam cara. Oke, gimana lah cara supaya dia mati tanpa mengalami dosa? Coba. Gimana lah cara supaya dia mati tanpa... ini berisik kali kau Murni. Dimit mengalami dosa. Coba. Boleh ya. Kok masih ada suara-suara sumbang? Gitu. Jadi memang Allah itu melakukan segala sesuatu sesuai dengan kegenapan waktunya dan dengan caranya. Kalau Bapak tanya, gimana lagi caranya selain penyaliban? Nah, sekarang saya tanya Anda, gimana menurutmu maunya? Diseruduk kerbau, apalah maknanya? Nah, jadi alasan kenapa harus digantung ya? Dosa pertama kali dilakukan Adam dan Hawa itu adalah apa? Mengambil apalah si Hawa itu, Elia? Buah. Buah di atas apa itu? Di atas pohon. Makanya dikatakan terkutuklah orang yang digantung di atas pohon, kan itu. Jadi kenapa harus dengan cara itu? Karena dosa itu berasal dari gerak tangan yang ingin menggapai sesuatu yang tergantung di dalam pohon atau di kayu. Maka dengan cara yang sama Allah juga mematahkan dosa tadi, mematahkan kutukan tadi. Kenapa harus dengan cara itu? Ya karena itu. Karena dosa dimulai dari sesuatu yang digantung di atas pohon. Maka dia juga mengakhirinya dengan cara yang sama. Memulihkannya, mengobatinya. Ya, di dalam Roma dikatakan karena ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi berdosa. Karena ketaatan satu orang di atas kayu salib, semua orang Selamatkan. Itu. Jadi karena ketidaktaatan satu orang yang ngambil buah di atas pohon, yaitu harus dibenarkan juga dengan ketaatan satu Iya orang. kan dengan segala-galanya. Kenapa sih harus kayak gitu? Kenapa nggak jalan yang biasa aja gitu? Coba Maksudnya kayak tuh gimana lah? Coba jalan yang biasa, aku pun penasaran. Coba Ya, Bapak. saya nggak tahu lah. Saya kan minta Oke. jawabannya. Ini begitu saja gitu, Pak. Baik, Pak. Sekarang saya tanya Bapak. Bapak, kalau minta ampun sama Allah, diampuni nggak Pak? Saya bukan ngomongin saya ngomongin Loh, saya kenapa? ngomongin Saya cuma Tuhan. mau nanya. Kenapa kalian nih? Saya tanya ya. Nih harus Bapak juga matching ke dalam iman Anda. Kenapa kalian itu kalau mau diselamatkan harus masuk ke neraka dulu Maryam 71? Kenapa nggak langsung diampuni diinin langsung? Kenapa harus lewatin neraka? Coba. Kenapa Anda diselamatkan harus melalui Sirotol Mustaqim? Ayo jawab. Apakah dosa pertama lewat jembatan juga? Main apa orang itu? Main naik-naikan. Debus gini nih, lagi akrobat. Cepat Pak. Pak, kenapa Bapak harus masuk neraka dulu? Kalau Bapak udah mengaku diampuni, kenapa lewat neraka dulu? Kenapa di blender dulu di sana? Kenapa Nggak, maksud pertanyaan saya Kenapa tadi di laundry kenapa dulu harus kau di neraka? gitu? Coba jawab dulu itu. Itu dulu jawab Pak.
kenapa harus dicuci dulu di Pertanyaan neraka? saya tadi kan belum beres. Udah dijawab. Tuhan Maha segala-galanya? Ih, Kenapa gini, dia harus gini, mengorbankan, Pak. Biar mengajarkan Bapak, begitu, dengar dulu mengorbankan apa? ini itu? Mujair, ikan mujair, dengar dulu. Ya, agar Bapak Bukan bisa masalah itu, mengerti. Beto. Maksud saya itu kayak gini. Oh, mau Kenapa harus Mm-mm. Maksudnya gini loh Pak, apa pertanyaan bukan Bapak masalah ini Tuhan kan itu bisa sebenarnya untuk menghantarkan Bapak kepada pemahaman yang benar mengenai konsepsi dalam iman kami. Gitu. Tapi karena Bapak nggak bisa jawab, udah kebingungan dulu ya. kebingungan, bukan masalah kebingungan. Maksud saya itu kenapa pertanyaan saya itu nggak dijawab ya? Udah dijawab Pak, kalau kau memang Islam kan kau memang nggak bisa mendengar. Kan juga ya. Makanya Pak, biar Bapak nggak jadi ini, nggak jadi bolot, Bapak jangan Islam terus. Makanya udah dikasih jawab, katanya belum dijawab. Makanya itu saya bertanya, kayak bukan masalah kayak gitu. Itu kan Tuhan Maha segala-galanya. Tinggal tunjuk tek beres. Kenapa Oke, harus kalau ada gitu gara-gara Allah kan gara-gara Maha gara-gara? segala-galanya. Kenapa kok harus di laundry Pertanyaan dulu saya di jawab neraka? dulu. Gitu. Udah saya jawab. Jawab. Tadi udah Nah, dijawab kalau loh, Bapak Pak. udah di bawah aja Pak. Kalau memangnya ditutup setan budak Pak. Iya, nggak jawab. Tuhan, emang nggak ada yang waras ya Elia ya? Entah. Dia ditanya di laundry kenapa, dia nggak mau jawab. Itulah pertanyaan kalian itu pun ditanyakan yang sama gitu loh. Kenapa Allah itu harus nyuruh kalian itu akrobat ngelewati sirotol mustaqim? Nah, kalau tadi jawaban kita kan masuk akal. Ya karena memang sejak semula dosa itu ada karena Adam mengambil sesuatu yang tergantung di atas pohon. Jelas. Tap-tap layar ya kalian ya. Ya, jangan lupa tap muka aku yang jenong ini ya. Ini apa sih? Bentuknya kayak puzzle gitu. Bener nggak sih nih? Nah, itu lagi ya itu emang. Kok alergi tuh kayaknya tau? Iya, udah minum obat alergi juga. Kamar lu Halo. kan dingin banget itu. Kenapa? Kamar lu kan dingin banget itu. Tapi aku udah biasa dingin, cemana lah. Di luar negeri tuh memang dingin ya Lia, cemana? Di Maldives ya dingin lah, kan nggak ada kadrun. Iya, soalnya kadrun tuh kan memang hawa panas. Iya, karena kayak gurun lah biasa. Oh ini ada minta naik nih, kayaknya menggebu-gebu kali nih. Halo. Halo, Iya, selamat Mas. malam. Ya, selamat malam. Oke, salam kenal, salam damai ya. Roman-romannya. Damai Pak, pakai baju merah mau berdamai, pengorbanan darah. Iya. Betul. Jadi saya mau bertanya ini, menurut saya Tuhan Yesus itu yang disebut tadi disampaikan sama Bapak yang sebelumnya tadi itu kenapa harus disalib? Alasannya itu saya belum ketemu ini. Kenapa Tuhan kok harus meninggal disalib? Kemudian yang jadi pertanyaan ini, mohon maaf ini bukan mau meremehkan agama Langsung lain. aja Pak, nggak usah beretorika Pak. Langsung. Oke, ini langsung minta tolong dijelaskan juga bagaimana perasaan kalian ketika ada foto Tuhan telanjang ditempel di rumah. Udah Pak, pertanyaannya apa Pak? Yang pertama apa Itu. pertanyaannya? Foto Tuhan yang hanya pakai maaf daleman aja, yang enggak pakai baju, dipajang di rumah, itu gimana perasaannya tuh? Kalau saya tanya hal yang sama, misalnya, bagaimana perasaan Bapak kalau kepala Nabi diganti jadi lampu pijar?
Dijawab dulu yang kalian ini apa namanya aku itu Tuhan. Itulah perasaan kami seperti perasaan Bapak. Biasa aja ya. Biasa. Biasa aja makanya. Tapi sebenarnya ya Elia ya, bentar ya Pak ya. Gimana Oke, perasaan Anda anak 9 tahun udah dicoblos? Itulah. Sakit kali kurasa Pak, itulah perasaanku Pak. Kalau aku ya jadi cewek ya, 6 tahun aku dinikahin sama aki-aki, 9 tahun aku dicoblos. Astaga Tuhan, mamaku pun kayaknya emosi Pak. Kalau masih hidup dia emosi tuh mamaku. Gimana Pak perasaanmu Pak? Seandainya kau punya anak kecil, terus kan sama ada aki-aki tua, ya umur berapanya dia pas lah? 5455 lah. Nah, 5457 ngawinin anak bapak yang gadis itu, ditoblosnya lah itu umur 9 tahun. Kira-kira kelas 2 SD lah itu gimana rasanya, Pak? Kalau misalnya di sekolah, lalu ada anakmu umur 9 tahun, mau nggak kau buat sekolah anak buat tempatnya itu? Nggak mau kau kan? Itulah. Takut. Takut kau. Dijawab, Oh iya Pak, itu hanya pertanyaan ya Pak. Salam damai Pak. Dijawab dulu pertanyaan saya tadi. Perasaan kalian Tuhan yang di Biasa aja loh. Nah, karena itu adalah suatu hukuman yang memang kalau di dalam bagaimana Roma yang sana, foto telanjang yang disalib lah ini itu? mau dijawab karena orang yang mendapatkan hukuman mati itu memang dia harus telanjangi, memang harus cuman pakai cawat aja. Jadi itu karena hukumnya itu di Romawi ya kita memaklumkan hukum itu. Biasa aja loh. Biasa aja Pak. Karena apa? Karena itu bukan Tuhan kami. Kami tidak menuhankan foto. Iya. Lukisan-lukisan Renaissance itu kan biasa aja. Ya itu kan foto Pak. Kenapa? Gimana perasaan kami? Biasa itu foto, bukan Tuhan kami. Iya. Ya, harusnya tersinggung ketika kepala Nabi diganti lampu senter Elia ya. Astaga Tuhan. Oh, udah buka loh. Diganti lampu senter. Kan dia kan bertanya kayak gitu. Jadi kan kita mirroring gitu kan. Gimana perasaannya kalau diganti jadi lampu? Berarti nggak bisa kelihatan dong mukanya. Ya, kan orang memang jadi nggak lampu kelihatan. pijer, cemana lo gue tengok. Disensor semua kan. Bapak salam damai ya Pak ya. Jangan tersinggung Pak. Salam toleransi, salam Ya, toleransi. salam toleransi, telur asin. Dibuka mute-nya Pak, silakan. Maaf ya Pak. Ya, ini pertanyaan buat hilang. Langsung kena mental. Dia. Gaya kau. Kan udah aku bilang pas lah bener kan roman-romannya kalau udah sok-sok damai. Banyak kali gayanya. Tahap Pak, di mirroring diam. Langsung auto jeget-jeget. Beraninya nanya aja nyalinya kayak mana, ditanya balik ciut. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman.